Hermina, balik lagi di Hermina Podcast. Oke, ini tetap ada nih Dokter Yuri Putra, spesialis bedah plastik. Oke dok, ini ada yang mau kutanya mengenai pelayanan poliklinik bedah plastik. Salah satunya mungkin dok, yang aku tahu kan banyak ya dok. Mungkin salah satunya itu ada pelayanan luka komprehensif atau perawatan luka pada luka-luka yang sulit sembuh nih. Itu gimana sih dok? Mungkin biar sahabat-sahabat Hermina di rumah ini bisa tahu nih. Ya, jadi pada prinsipnya untuk bedah plastik kita menangani luka itu karena kita memang fokusnya banyak di luka ya. Kita prinsipnya holistic care gitu. Jadi holistik pelayanannya menyeluruh. Jadi kita luka itu kita analisis. Jadi pertama kita harus pastikan dulu sumber penyebab luka ini apa. Karena luka dibagi dua ya. Luka akut dan luka kronis dok. Nah, luka akut kan yang baru kejadian kayak orang jatuh, kepleset, ada luka tuh ya. Atau luka bakar pun itu luka akut ceritanya. Jadi akut tuh bukan yang berat atau gimana ya, tapi yang baru kejadian itu akut. Jangka waktunya di bawah, kalau ada aturannya kita menurut teori itu di bawah 4 minggu. Baru setelahnya kalau ternyata luka si akut itu nggak sembuh, kita sebut luka kronis. Artinya luka yang lama, kronis itu lama, jadi tidak sembuh-sembuh gitu dok. Mungkin untuk sebagai tambahan juga, untuk luka itu sendiri kita harapannya kan luka sembuh ya. Jadi ketika karena komprehensif tadi dan holistik, kita bicaranya luka sembuh, dan sembuhnya di bedah plastik itu nggak bisa bicara 1 bulan sembuh nggak. Kita harus di follow up lukanya itu dok sampai 1 tahun. Bahkan kalau paling cepat itu di 6 bulan dok. Jadi karena apa? Ada beberapa kasus nih kayak misalnya luka bakar daerah tangan tuh ya, setelah beberapa waktu kita pasiennya nggak datang lagi. Datang lagi tangannya kontraktur tuh, jadi tangannya ketarik gitu ya, jadi nggak bisa ngebuka gitu kan. Apalagi anak-anak tuh di tangannya gini terus, misalkan dia dari kena luka bakar daerah sini dok. Nah kita kenapa sampai 6 bulan? Bukan gara-gara apa-apa ya, tapi memang tujuannya kita menghindari harus itu dok. Penyembuhan luka yang menyebabkan kelainan pasca penyembuhannya gitu, kontraktur namanya ya. Jadi kita bakal rawat terus, kita monitor sampai benar-benar luka yang sebelumnya ada itu menjadi sembuh, dan sembuhnya pun tidak terjadi komplikasi. Seperti itu dok. Itu mungkin definisi komprehensifnya itu ya dok. Betul. Ya, berulang-ulang harus dikontrol. Terus dok, tadi mungkin di awal dokter menyinggung tentang kongenital. Ada bibir sumbing, ada hipospadia, segala macam itu. Nah itu koreksinya seperti apa gitu loh dok? Mungkin biar sahabat-sahabat Hermina itu paham. Kalau bibir sumbing itu koreksinya bagaimana, hipospadia itu bagaimana, seperti itu dokter. Jadi untuk koreksi dari suatu kelainan kongenital itu kita sifatnya sama. Jadi kalau saya senangnya bilang katanya komprehensif ya dok ya. Jadi komprehensif dan artian ada tahapan operasinya. Bibir sumbing itu kan ada bibir sumbing yang hanya di daerah bibirnya saja dok. Ada yang bisa sampai ke langit-langit dok. Nah itu tidak bisa dilakukan dalam satu operasi untuk yang awal-awal ya. Misalkan taruh kata gini, usia ideal untuk operasi bibir sumbing itu di atas atau minimal 3 bulan. Ya, di bawah itu belum bisa dok. Setelah itu baru memungkinkan ya, karena ada syarat-syarat lain tentunya harus dipenuhi buat operasi ya dok. Nah untuk tahapan pertama di 3 bulan kita bibirnya dulu dok. Nah setelah itu kita setelah 1 tahun, karena kan nanti bayinya kan harus menyusui ya, karena bibirnya ada celah kan nanti dia susah aspirasi gitu khawatirnya kan dok ya. Nah jadi kalau misalkan sudah ke arah 1 tahun umurnya, kita bisa operasi langit-langitnya. Nah, setelahnya kita operasi lagi. Kadang-kadang kalau bibir sumbing itu kan hidungnya juga miring ya. Nah itu bisa diperbaiki juga dok. Bisa di tahap awal di bawah usia 5 tahun, karena sebelum sekolah kan ya biar anaknya makin percaya diri ya. Bibirnya udah bagus, langit-langitnya udah nutup, tapi hidungnya miring itu kan kadang-kadang percaya diri gitu dok. Kita bisa di tahap awal bisa dikoreksi di situ. Tapi kalau misalkan mau secara secara lengkapnya atau secara memang terapeutik usianya itu di usia 17 tahun. Pertumbuhannya sudah berhenti nih. Jadi hidungnya kita bongkar, kita perbaiki, itu tidak akan berubah bentuk hidung lagi. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya seperti hipospadia pun bertahap operasinya. Jadi tahap pertama kita buat lubang dulu di ujung kepala penisnya. Nanti kalau misalkan setelah 6 bulan kita operasi lagi buat bentuk saluran kencingnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi komprehensifnya kita bertahap agar hasilnya sangat-sangat baik, dan tentunya anaknya yang mengalami kelainan itu dapat berfungsi sebagaimana orang normal, karena tujuan merekonstruksi tadi ya dok, mendekati normal gitu ya. Seperti itu.